Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam proses pembelajaran online atau daring. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua ini, kita akan sama-sama mendiskusikan atau belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Materi kedua ini merupakan materi lanjutan dari materi pertama, yaitu mengonstruksi. Setelah memahami mengonstruksi, kita akan sama-sama menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Materi ini ditujukan kepada siswa-siswi kelas 11 SMK Negeri 1 Praia. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, marilah kita sama-sama menyimak contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur ini lebih panjang ketimbang dibandingkan contoh teks prosedur sebelumnya. Berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Mohon maaf, di sini ada huruf P yang belum diedit ya. Kalimat selanjutnya, wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Jaga agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri, sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Paragraf kedua, selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun jangan melakukan terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Paragraf ketiga, bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara, karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Paragraf selanjutnya, singkatnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif, seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri namun tidak terkesan sombong dapat menarik minat pewawancara. Paragraf selanjutnya, pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, namun tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise, namun jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan cara memberikan data yang tidak benar.
Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar. Kesempatan pengembangan diri dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Calon yang mau bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menunjukkan nominal gaji yang ia harapkan, karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini adalah contoh yang sangat bermanfaat. Contoh teks prosedur ini tentu akan sangat bermanfaat apabila lulusan SMK nantinya berkeinginan untuk mencari atau berkarir di luar sana. Jadi kalian sebelum lulus dari sini kalian sudah paham bagaimana berwawancara dengan baik dan benar. Maksudnya berwawancara kerja dengan baik dan benar sehingga kalian bisa meyakinkan pewawancara untuk menerima kalian sebagai karyawan di perusahaannya. Nah, struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur tentu saja memiliki struktur. Sama seperti bangunan. Bangunan memiliki struktur yang membuatnya bisa berdiri dengan megah, berdiri dengan tegak, berdiri dengan baik sehingga bangunan tersebut tidak gampang roboh. Nah, teks juga memiliki struktur. Teks prosedur khususnya dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Di sini teks prosedur yang kita bahas sebelumnya, kita dapati hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan langkah-langkah saja. Sementara penegasan ulang tidak kita bahas sebelumnya. Nah, penegasan ulang di sini sifatnya adalah boleh ada, boleh tidak ya. Jadi kita bahas dulu struktur yang pertama, yaitu tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Paragraf pertama ini disebut sebagai tujuan. Kenapa? Karena di sana terdapat pengantar yang mengantarkan pembaca untuk memahami teks apa yang sedang dia baca. Jadi di sana dijelaskan juga tentang kiat atau wawancara kerja yang baik dan benar. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah. Setelah kalian memahami apa yang ingin kalian ikuti, selanjutnya kalian akan membaca hal-hal yang kalian ikuti tersebut, yaitu langkah-langkahnya. Setelah kalian tahu tujuannya, yaitu berwawancara kerja dengan baik dan benar atau kiat berwawancara kerja, kalian akan disajikan langkah-langkah. Langkah-langkah biasanya berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ketika contoh sebelumnya dirincikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah tersebut berdasarkan poin-poin tertentu secara sistematis, di sini langkah-langkahnya pun disusun secara sistematis tapi menggunakan paragraf-paragraf. Di sini paragraf kedua dan ke-9 dikategorikan sebagai langkah-langkah. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang. Apa penegasan ulang itu? Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik dan benar. Jadi penegasan ulang itu ditunjukkan sebagai sesuatu yang bisa disampaikan oleh penulis bahwa alasan terkuatnya memproduksi tes tersebut adalah
ingin memberikan suatu manfaat kepada orang lain. Jadi ada harapan yang disajikan penulis di akhir teksnya. Nah, harapan tersebut dinamakan sebagai penegasan ulang. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah. Oh ya, sebelumnya, unsur kebahasaan teks prosedur di sini adalah ketika kalian mempelajari bahasa Indonesia, kalian tentu sudah mengetahui banyak sekali contoh-contoh dari suatu teks. Ada teks deskripsi, teks narasi, ada teks eksposisi, dan sekarang teks prosedur. Untuk membedakan teks yang satu dengan yang lain, tentu ada hal-hal yang membedakannya. Salah satunya adalah unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan dari teks prosedur itu apa saja? Pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah dalam kurung imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel. Nah, di sini ada contoh dari kata imperatif, kata kerja imperatif atau kata kerja perintah yang berdasarkan imbuhan dan partikel ya. Coba kita analisis bersama. Ada poin bentuk dasar, imbuhan atau partikel, dan ketiga bentukan kata. Kata dasar yang pertama pasti. Ketika kalian membubuhkan imbuhan kan pada kata dasar pasti, akan membentuk sebuah kata pastikan. Pastikan di sini tergolong sebagai kata kerja perintah. Kedua, cerita. Sama dengan kata pasti, cerita kita bubuhkan kan akan menjadi ceritakan. Ketiga, hindari. Ketiga, kata hindar. Kata dasar hindar kita bubuhkan imbuhan i menjadi hindari. Di sini adalah contoh-contoh imperatif berdasarkan imbuhan dan partikel. Kemudian partikel. Di sini ada kata tidur yang dibubuhkan partikel lah sehingga menjadi kata tidurlah. Di sini ada contoh kata tidur yang dibubuhkan dengan partikel lah menjadi tidurlah. Selanjutnya basuh dibubuhkan imbuhan i menjadi basuhi, dan terakhir dorong dibubuhkan partikel lah menjadi doronglah. Di sini kalau kalian perhatikan di kolom bentukan kata pastikan, ceritakan, hindari, tidurlah, basuhi, dan doronglah merupakan kata kerja perintah. Nah, kata-kata kerja perintah ini nantinya akan banyak kalian temukan pada teks prosedur. Kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Ketika kalian mengamati contoh teks berwawancara kerja tadi, kalian tentu menemukan kosakata yang bersifat teknis, seperti pewawancara, kontak mata. Karena kata-kata ini berkaitan erat sekali apabila kalian ingin membuat teks prosedur yang berkaitan dengan wawancara kerja ya. Jadi kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang membantu suatu teks yang biasanya akan digunakan apabila membuat topik tertentu. Misalnya ada yang ingin membuat teks yang berkaitan dengan cara membuat konten YouTube di channel YouTube atau cara membuat channel YouTube. Tentu kata-kata teknis yang bisa mendukung teks tersebut adalah kata-kata yang berkaitan dengan YouTube, channel, subscriber, kemudian komentar, dislike, like, dan sebagainya. Selanjutnya, yang poin ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Jadi konjungsi itu merupakan kata penghubung ya.
Jadi kata penghubung itu fungsinya untuk menghubungkan bisa kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Konjungsi yang akan sering digunakan adalah konjungsi yang memang berkaitan dengan bagaimana proses teks tersebut bisa tersusun secara sistematis. Biasanya kalau dalam prosedur membuat sesuatu atau resep, teks resep ya, biasanya di sana menggunakan konjungsi yang di sini Ibu belum menambahkan, ada namanya konjungsi urutan. Ya, konjungsi urutan. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Berikut adalah contoh kalimatnya. Jadi persuasif yang pertama contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. B. Singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Jadi, menggunakan kalimat persuasif yaitu kalimat yang berusaha untuk mempengaruhi seseorang atau meyakinkan seseorang dengan apa yang disampaikannya. Jadi di sini kalimat yang A, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Jadi di sini semacam ada dari penulisnya ada ini ya, ada keterangan dia untuk mempengaruhi pembaca untuk menggunakan bahasa yang baik di sini. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Rujukan bisa kalian baca di sini. Jadi demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Oh ya, sebelumnya untuk tugas akan Ibu share di laman SAK untuk teknik dan selanjutnya bisa kalian baca di sana. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.